Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Toleransi Indonesia. Saya ingin mengupas mengenai perkembangan perdebatan Partai Demokrat yang saat ini dari dua kubu. Ada beberapa poin yang penting untuk ditanggapi. Pertama, pencalonan Pak Muldoko yang dirasakan berasal dari eksternal. Terus kedua, terpilihnya Pak Muldoko sebagai ketua umum dari dua calon yang ada pada saat KLB Deli Serdang, yaitu Pak Marzuki Ali dengan Pak Muldoko. Ketiga, pertanyaan Andi Malarangeng yang menanyakan kepada narasumber-narasumber yang tampil di televisi untuk menyebutkan satu nama dari DPD yang berasal dari Demokrat sekiranya ikut dalam KLB Sumatera Utara yang lalu, kemudian kembalinya diaklamasikan untuk menggunakan ADART 2005 sebagai pengganti dari 2020 yang direspon sebagian kalangan Demokrat. Terdapat perubahan pada poin adanya majelis tinggi yang sebelumnya pada ADART 2005 hal itu tidak ada. Kemudian penyelamatan Partai Demokrat yang dari pada 2009 yang lalu perolehan di pemilu itu 95 anggota kursi yang mereka berhasil peroleh. Kemudian 2014 turun menjadi sekitar 60-an, dan terakhir 2019 hanya 7 kursi saja. Baik, kita akan mulai satu. Pertama, mengenai Pak Muldoko. Demokrat KLB versi Sumatera Utara atau Deli Serdang itu melihat sisi Pak Muldoko itu pada dua hal. Pertama, beliau sebagai Panglima TNI yang dipilih oleh Pak SBY, berarti secara internalisasi Pak Muldoko ini merupakan orang yang memahami kondisi bagaimana kepemerintahan era Pak SBY. Oleh karena itu, hal ini juga patut dipertimbangkan dari kubu KLB Sumatera Utara. Kenapa mereka memilih Pak Muldoko ini kan? Dikarenakan track record seperti itu juga dianggap mewakili sebagai calon ketua umum pada saat itu. Kemudian pada era Pak Jokowi juga dirasakan kehadiran Pak Muldoko juga mampu mengemban tugas-tugas yang baik dari Pak Jokowi. Ini juga menjadi faktor pertimbangan tersendiri bahwa eksistensi Pak Muldoko di kepemerintahan memang baik, dan beliau merupakan putra terbaik bangsa juga. Artinya dia bisa bekerja pada era kepemimpinan SBY, dan dia juga bisa bekerja pada era kepemimpinan Pak Jokowi yang saat ini sebagai ketua KSP bahkan. Terus kemudian beliau terpilih sebagai ketua umum dari dua kandidat, Pak Marzuki Ali dan Pak Muldoko. Sebetulnya kita harus patut bangga dengan Pak Marzuki Ali yang mengundurkan diri pada saat pemilihan itu dengan mempersilahkan posisi ketua umum diambil atau dimenangkan oleh Pak Muldoko tanpa bersusah payah harus berkompetisi. Sikap Pak Marzuki Ali ini patut kita banggakan sebagai negarawan. Itulah contoh putra yang terbaik. Beliau
juga saya nilai adaptif terhadap situasi KLB pada saat itu. KLB Deli Serdang tentunya yang saya bicarakan. Terus kemudian Pak Muldoko terpilih sebagai ketua umum. Jika bukan track recordnya yang baik, apa yang menjadi bahan pertimbangan kita? Bukankah ketua umum itu harus memiliki kapasitas, kapabilitas, profesionalitas? Lalu apa? Ini yang perlu dijawab oleh para narasumber kubu KLB Medan ketika menampilkan sosok profil dari Pak Muldoko itu, agar beliau memang dinilai pantas. Publik juga tahu dengan hal itu. Kita juga nggak tutup mata ketika ada prestasi dari siapapun di negeri ini, masyarakat juga tahu. Kemudian untuk menjawab persoalan yang dipertanyakan oleh Pak Andi Malarangeng, agar kubu KLB Medan menyebutkan salah satu anggota DPD yang hadir di sana, saya kira itu bukan kapasitas Pak Andi Malarangeng untuk menanyakan itu. Itu ke satu. Kedua, tentu jika saat ini mereka masih menduduki jabatan entah sebagai ketua DPC atau ketua DPD atau pengurus sekjen, sekretaris masing-masing di wilayah masing-masing, ini juga ada istilah kepantasan. Bukan juru bicara itu harus menyebutkan siapa namanya, dan ini akan mengguncang daripada persoalan internal di wilayah masing-masing, sehingga sebutan siapa yang hadir di sana itu sebagai alat bukti nanti di pengadilan, bukan kapasitas Pak Andi Malarangeng untuk menanya-nanyakan itu, karena Pak Andi Malarangeng kan bukan petugas peradilan. Sehingga ada nanti proses serah terima, entah dia ketua DPD yang berpindah alih ke KLB Demokrat Sumatera Utara dari posisi dia sebagai ketua DPD wilayah mana yang sekarang ini menduduki jabatan di pengurusan AHY, kemudian pindah ke Pak Muldoko nantinya. Nah, itu nggak serta-merta kita harus menyebutkan masalah itu. Nanti malah menjadi kisruh di daerah. Karena kan pasti ada proses serah terima, terus kemudian di sana juga terdapat legislatif atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota kan akan mengguncang itu semua. Nah, maka sebutan ketua DPD atau ketua DPC yang hadir di KLB Sumatera Utara itu harus menjadi kerahasiaan, oleh karena nanti dibuktikan pengadilan akan meminta itu, dan itu akan diklarifikasikan di sana, bukan di wilayah publik televisi atau media sosial. Ini nggak tepat pertanyaan Pak Andi Malarangeng menurut saya. Nah, selebih daripada itu kita harus fokus kepada apa tujuan daripada hadirnya partai politik di negeri ini, bahwa demokrasi kita harus meningkatkan kualitas kehadirannya, terus kapasitas kepesertaannya, guna menciptakan sosial kultur yang baik, kemajuan bangsa yang baik, serta ikut serta membangun bangsa ini menuju era kejayaannya. Demikian saya sampaikan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.